Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Di balik senyum palsu seorang ibu yang menggendong bayi di lampu merah, tersimpan cerita pedih tentang pengkhianatan seorang ayah dan tangis seorang anak yang tak pernah terdengar karena dibungkam dengan obat tidur. Inilah kisah nyata yang tak semua mata bisa lihat, tapi hati yang bersih akan mampu merasakannya. Tinggalkan komentar kalian setelah menonton, karena satu dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk kami. Di sudut persimpangan kota yang tak pernah benar-benar tidur, saat matahari baru saja merangkak turun dari langit dan langit berubah jingga keabu-abuan, jalanan mulai dipenuhi mobil-mobil yang mengejar waktu pulang. Asap kendaraan menguap, menciptakan kabut tipis yang mengaburkan pandangan. Di sela-sela kesibukan itu, berdirilah seorang perempuan paruh baya dengan langkah tertatih dan pundak sedikit membungkuk. Gendongan lusuh menyilang di tubuhnya, menahan sesosok bayi mungil yang tampak tertidur. Ia berjalan pelan dari satu jendela mobil ke jendela lainnya, mengetuk pelan kaca dengan jari yang gemetar karena lelah dan usia. "Permisi, maaf ganggu, Pak. Bu, bisa bantu sedikit buat beli susu anak saya?" Suaranya pelan tapi terdengar serak, seperti sudah ribuan kali diulang. Tatapannya tak memohon, tapi menyiratkan kepasrahan yang menyayat hati. Beberapa pengendara menoleh sekilas, sebagian berpaling, dan beberapa membuka kaca sedikit untuk menyodorkan recehan. Ia menerima dengan kedua tangan, lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali meskipun wajahnya tetap datar. Bayi yang digendongnya tak bergerak, bahkan kelopak matanya pun tak bergetar. Terlalu diam untuk ukuran bayi seusianya. Tapi si ibu pura-pura tak tahu. Ia tersenyum hambar dan terus melangkah di antara deruk knalpot dan suara klakson. Satu persatu kendaraan berjalan saat lampu berubah hijau, dan ibu itu kembali menepi, berdiri sejenak di bawah bayangan tiang lampu lalu lintas. Ia mengelus kepala bayi itu dengan lembut, seakan sedang menenangkan, namun sebenarnya ia sedang memastikan bayi itu tetap tidur. Bukan tidur alami, tapi tidur karena dipaksa diam. Dari tas kecil yang selalu ia bawa, ada botol susu setengah kosong dan satu strip obat tidur yang tersembunyi rapi di balik bungkus permen. Tak banyak yang tahu, bahkan tak ada yang ingin tahu. Yang mereka lihat hanya seorang ibu yang berusaha keras demi anaknya. "Mereka nggak bakal ngasih uang kalau lihat kamu rewel, Nak, jadi tidur aja ya, diam aja biar kita bisa makan," bisiknya pelan, matanya melirik ke sekeliling memastikan tak ada yang memperhatikan. Lalu ia menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi hidup memaksanya terus berjalan. Ia tak tahu sampai kapan bisa begini, tapi hari ini, seperti kemarin dan kemarinnya lagi, ia harus kembali mengais belas kasihan. Bukan demi cinta, tapi demi bertahan. Apa yang tak diketahui orang-orang yang menyodorkan recehan itu, adalah kenyataan bahwa bayi mungil itu bukanlah anak kandungnya. Ia bukan dilahirkan dari rahimnya, bukan juga dibesarkan dengan cinta. Bayi itu adalah barang titipan, bahkan mungkin lebih buruk, bayi yang dibeli. Dibeli dari seorang pria muda yang berdiri di ambang keputusasaan, menjual anaknya sendiri karena merasa hidupnya tak lagi mampu menampung tangis seorang anak. Perempuan itu tak asing dengan transaksi seperti ini. Ia tahu cara berbicara yang tepat, kapan menawarkan simpati, dan bagaimana memainkan peran. Saat pertama kali bertemu Rudi, ayah si bayi, ia langsung tahu bahwa pria itu rapuh. Ia datang ke terminal dengan bayi dalam gendongan dan wajah kelelahan. "Bayi saya belum makan dari tadi pagi, Ibu. Istriku udah nggak ada." "Aku bingung," katanya sambil menunduk. Perempuan itu mendekat, pura-pura prihatin, lalu mengajak bicara lebih dalam. Percakapan mereka hanya berlangsung 15 menit, tapi cukup untuk membuat Rudi tergoda pada tawaran yang diselipkan dalam nada simpati. "Kalau kamu memang sayang sama anakmu, ya jangan dipaksa tinggal sama kamu yang juga nggak makan. Serahin ke saya aja. Saya bisa rawat dia, saya biasa urus bayi."
Daripada dia ikut kamu kelaparan tiap hari, ujar perempuan itu dengan nada lembut, meski tatapan matanya menyimpan niat tersembunyi. Rudy terdiam. Ia memandangi wajah anaknya yang tertidur di gendongan, kulitnya pucat, napasnya berat. Sejenak ia ragu. Tapi saat perempuan itu menyodorkan selembar uang lusuh, jumlah yang sebenarnya tak seberapa, tangan Rudy gemetar, namun tetap mengambilnya. Berapapun deh, asal dia bisa hidup. Saya nyerah, Bu, saya udah nggak kuat, gumamnya, hampir tak terdengar. Tanpa sadar, air matanya menetes, menandai sebuah keputusan yang akan terus menghantuinya seumur hidup. Ia mencium kening bayi itu sekali, lalu menyerahkannya. Detik itu, bayi bernama Reyhan resmi terlepas dari dekapan ayah kandungnya, bukan untuk mendapat kasih, tapi untuk dijadikan alat. Perempuan itu tersenyum samar, lalu pergi membawa bayi itu seperti membawa boneka, dingin, diam, dan penuh misteri. Sejak hari itu, hidup Reyhan berubah drastis. Ia tak lagi menangis dengan bebas, tak lagi merasa hangat dari pelukan seorang ibu sungguhan. Hari-harinya dihabiskan di gendongan lusuh, berjalan keliling persimpangan, tidur karena dipaksa, dan menerima tatapan kosong dari dunia yang tak peduli. Bayi yang seharusnya bermain, tertawa, dan mendengar dongeng sebelum tidur, kini harus menjadi simbol penderitaan palsu demi mengundang simpati orang asing. Setiap pagi, sebelum keluar rumah, perempuan itu menyiapkan semua perlengkapannya. Gendongan, botol susu, selimut kecil, dan obat tidur. Ia mencampurkan dosis ringan ke dalam susu Reyhan, memastikan bayi itu tertidur sebelum mencapai lampu merah pertama. Cuma sedikit kok, biar dia anteng aja, nggak bahaya, ujarnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bahwa yang ia lakukan bukan kejahatan. Tapi tubuh Reyhan mulai menunjukkan tanda-tanda. Berat badannya tak bertambah, warna kulitnya memucat, dan matanya kadang tampak sayu meskipun baru bangun. Tapi ia terlalu kecil untuk bisa melawan. Hari demi hari, tubuh kecil Reyhan terus diajak menelusuri panas dan debu jalanan. Kota ini tak pernah berhenti bergerak, dan perempuan itu pun tak pernah memberi waktu untuk Reyhan beristirahat sebagaimana bayi lainnya. Setiap pagi, pukul 6 sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah memandikan Reyhan seadanya, dengan air dingin dari keran umum, lalu menggosok tubuh mungil itu dengan minyak kayu putih dan membungkusnya dengan selimut lusuh. Bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk menutupi bekas ruam dan bintik merah yang mulai muncul akibat udara kotor dan kelembapan tinggi. Ia memandang wajah Reyhan sekilas, lalu menyiapkan botol susu yang sudah dicampur setetes kecil obat penenang. "Ayo sayang, minum ya biar tidur," bisiknya sambil menyodorkan dot ke bibir kecil Reyhan. Bayi itu menggeliat sedikit, lalu perlahan meneguk susu yang membuat matanya berat hanya dalam beberapa menit. Saat Reyhan mulai terlelap, perempuan itu tersenyum puas. "Bagus, kamu anak baik. Jangan rewel ya, biar banyak yang kasihan." Bagi perempuan itu, ini sudah jadi rutinitas. Bukan lagi soal naluri seorang ibu, tapi lebih kepada strategi yang dijalani setiap hari untuk mengais recehan. Ketika Reyhan tertidur, ia merasa lebih tenang menghadapi hari. Tak ada tangisan, tak ada rengekan, hanya keheningan yang baginya berarti lebih banyak uang. Di bawah terik matahari, ia menyusuri persimpangan demi persimpangan. Setiap lampu merah adalah harapan. Ia akan berdiri di depan barisan mobil yang berhenti, menampilkan wajah penuh duka sambil mengangkat Reyhan sedikit lebih tinggi. "Tolong Bu, Pak, buat beli susu anak saya." Suaranya tak berubah, nada dan intonasinya sudah seperti pita rekaman. Ia tidak lagi merasa malu, tidak lagi merasa berdosa. "Ini hidup," katanya. "Semua orang berjuang, dan ini caranya." Reyhan, dalam gendongan itu, tertidur tanpa tahu dirinya telah menjadi lakon utama dalam sandiwara penderitaan. Namun ada hari-hari di mana Reyhan membuka matanya. Matanya sayu, kelopak matanya bengkak,
seolah tubuhnya lelah dengan tidur yang dipaksakan. Ia tidak menangis, hanya menatap kosong ke langit yang penuh kabel dan polusi. Kadang ia mendesah kecil, kadang tubuhnya bergetar pelan. Tapi perempuan itu segera menyusui dengan botol yang sama. "Tidur lagi ya, Rehan, jangan bangun sekarang. Masih banyak lampu merah yang harus kita datangi." Ia berkata itu dengan lirih, namun hatinya mulai merasa ganjil. Dalam lubuk hati yang terdalam, ia tahu bahwa ini tidak benar. Tapi suara logikanya segera diredam oleh desakan hidup. Kalau bukan dia, aku makan apa? Kalau dia rewel, siapa yang mau kasih uang? Di satu sore yang mendung, hujan turun perlahan membasahi kota. Lampu kendaraan menyala lebih cepat dari biasanya, dan jalanan tampak licin. Perempuan itu tetap berjalan, tak peduli meski selimut Rehan mulai lembab. Ia menutupi wajah bayi itu dengan plastik bening, lalu terus melangkah. Saat lampu merah menyala, ia mengetuk jendela seorang wanita muda yang sedang menggenggam kemudi sambil menatap ponsel. "Bu, bantu buat beli susu anak saya. Dia belum makan dari pagi." Wanita itu menoleh. Sekilas ia melihat Rehan, tubuh mungil yang begitu tenang meski digendong dalam hujan. "Loh, ini bayi beneran?" tanyanya pelan, sedikit curiga. Ia membuka kaca mobil dan memandangi Rehan lebih dekat. "Kok dia nggak gerak ya, Bu?" tanyanya lagi. Perempuan itu langsung menarik selimut Rehan ke atas kepala bayi. "Lagi tidur, Bu. Namanya juga bayi, kalau udah kenyang ya tidur." Senyumnya tipis, tapi matanya menghindar. Wanita muda itu tampak ragu, namun sebelum ia bertanya lebih lanjut, lampu hijau menyala dan kendaraan di belakang mulai membunyikan klakson. Mobil itu pun melaju. Perempuan itu menghela napas, lalu duduk di bawah pohon, memandangi Rehan yang mulai tampak pucat. "Besok kita cari tempat lain, ya, orang sini udah mulai curiga," gumamnya. Tapi ia tahu, semakin sering berpindah tempat, semakin sulit pula mempertahankan alibi. Ia mulai merasa diburu rasa takut. Tapi bukan takut kehilangan Rehan, ia takut kehilangan sumber penghasilannya. Ada satu malam di mana ia tak bisa tidur. Rehan, yang biasanya langsung tertidur setelah diberi susu bercampur obat, malam itu justru menggeliat gelisah. Matanya terus terbuka, tangannya bergerak, bibirnya komat-kamit. Perempuan itu panik. Ia menggendong Rehan, membujuk, meninabobokan, tapi bayi itu tampak resah. "Kenapa sih, Nak, kenapa malam ini nggak tidur?" tanyanya dengan suara parau. Ia mencoba memberinya susu lagi, tapi Rehan menolak. Bibir mungilnya mengatup, dan matanya memandang langit-langit kamar sempit yang hanya beratapkan seng. "Jangan gitu, Rehan, nanti kamu sakit," katanya, tapi tak ada jawaban selain desahan pelan dari tubuh mungil yang mulai panas. Ia menyentuh dahi Rehan, hangat. Lalu tubuhnya berkeringat dan gemetar. Malam itu, ia duduk terjaga, menggoyangkan tubuh Rehan dengan cemas. Untuk pertama kalinya, perempuan itu merasa takut. Bukan takut ditangkap, tapi takut kehilangan Rehan, si kecil yang diam-diam telah menjadi bagian dari hidupnya, meski awalnya hanya alat. Ia menatap wajah Rehan lama, lalu memeluknya lebih erat. "Maaf ya, Nak, maaf banget," bisiknya lirih. Tapi penyesalan malam itu masih belum cukup kuat untuk mengubah semuanya. Esok pagi, ia tetap membawa Rehan keluar rumah, kembali ke perempatan jalan. Pagi itu, langit sedikit cerah. Angin berhembus pelan, membawa bau bensin dan debu jalanan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Rehan tidak tertidur seperti biasa. Matanya terbuka, meski terlihat sayu. Perempuan itu tampak ragu. Ia menatap botol susu di tangannya, lalu menoleh ke Rehan. "Hari ini nggak usah pakai obat ya? Kamu bisa diam sendiri kan?" katanya seolah sedang berunding.
Tapi kemudian suara hatinya menyela, kalau dia nangis, nggak ada yang kasih uang. Kalau nggak ada uang, kamu makan apa? Perempuan itu menunduk, lalu perlahan meneteskan satu tetes kecil ke dalam susu. Cuma hari ini lagi, ya, habis ini nggak lagi. Tangannya gemetar saat menyodorkan dot ke bibir Reyhan. Tapi bayi itu menolak. Ia menoleh ke arah lain. Tak biasanya ia menolak. Dan perempuan itu mulai merasa benar-benar takut. Reyhan tidak menangis, tapi diamnya kali ini berbeda. Nafasnya pendek, matanya berkedip pelan, dan tangannya tak lagi bergerak. Perempuan itu mulai panik. Di pinggir jalan, orang-orang lalu lalang tanpa memperhatikan. Tapi ia merasa dunia berhenti. Ia menepuk pipi Reyhan pelan. Nah? Reyhan? Hei, bangun, ayo dong, jangan kayak gini. Tapi Reyhan hanya diam. Tubuhnya lunglai dalam pelukan. Dan untuk pertama kalinya, tangis pecah dari bibir perempuan itu. Tangis yang selama ini ditahan. Bukan karena Reyhan tak berguna lagi, tapi karena ia mulai menyadari bahwa dalam kesepian hidupnya, bayi kecil ini adalah satu-satunya makhluk yang setia bersamanya. Meski dalam diam. Meski dalam tidur yang panjang. Tangis perempuan itu pecah di tengah hingar-bingar jalan kota. Ia memeluk tubuh Reyhan erat, membungkusnya dengan selimut tipis yang mulai basah oleh air matanya. Dunia di sekeliling terus berjalan seperti biasa. Klakson mobil, langkah terburu-buru para pejalan kaki, dan suara pedagang kaki lima yang memanggil pembeli. Tapi bagi perempuan itu, waktu berhenti di detik Reyhan tak lagi bergerak. Ia goyangkan tubuh mungil itu, menepuk pipinya dengan lembut namun panik. Reyhan, bangun nak, bangun, jangan tinggalin ibu. Suaranya tercekat, lidahnya keluh. Ia bukan lagi seorang wanita pencari belas kasihan di lampu merah. Kini ia hanya seorang manusia yang ketakutan kehilangan satu-satunya makhluk yang mau menemaninya dalam kesendirian. Orang-orang mulai melirik, beberapa mendekat. Seorang tukang ojek yang biasa mangkal di dekat lampu merah menghampiri. Bu, kenapa? Bayinya kenapa itu? Tanyanya khawatir. Perempuan itu menggeleng, mencoba tersenyum, senyum yang getir dan rapuh. Tidur, Mas, dia cuma tidur, katanya pelan, lalu cepat-cepat membalikkan tubuh dan berjalan menjauh. Ia tak ingin ada yang ikut campur. Ia tak ingin Reyhan diambil darinya. Ia tak tahu harus kemana, tapi kaki membawanya ke gang kecil di belakang terminal. Di sana, ia duduk di bawah pohon, memandangi Reyhan yang masih diam dalam pelukan. Tolong bangun ya, nak, ibu nggak tahu harus gimana tanpa kamu, bisiknya lirih. Malam pun datang tanpa Reyhan membuka mata. Tubuh kecil itu tetap hangat, tapi gerak napasnya begitu halus, nyaris tak terasa. Perempuan itu berdoa, entah pada siapa. Mungkin pada Tuhan yang sudah lama ia lupakan. Mungkin pada nasib yang tak pernah memihak. Ia menatap langit yang kelabu, lalu menunduk menatap wajah Reyhan. Maaf nak, maaf banget, ibu cuma pengen makan, pengen hidup, ibu nggak tahu harus gimana lagi, isaknya pecah kembali. Untuk pertama kalinya, kalimat-kalimat itu tak diucapkan sebagai pembelaan, tapi sebagai jeritan hati yang benar-benar menyesal. Ia mengingat hari pertama bertemu Reyhan. Betapa mungil tubuhnya, betapa lembut tangisnya. Saat itu, ia melihat bayi ini hanya sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Tapi waktu bergulir dan diam-diam, Reyhan menyusup masuk ke hati perempuan itu. Ada ketenangan saat memandikannya, ada kehangatan saat tubuh mungil itu tertidur dalam pelukannya. Bahkan di antara kebohongan dan tipuan yang ia buat, Reyhan adalah satu-satunya hal yang terasa nyata. Kini, ketika tubuh kecil itu tak lagi menunjukkan reaksi, perempuan itu sadar bahwa ia telah menaruh hatinya terlalu dalam. Esok paginya, perempuan itu memberanikan diri membawa Reyhan ke puskesmas terdekat. Bukan karena ia peduli dengan aturan, tapi karena hatinya diliputi rasa bersalah dan takut.
Ia menyelip di antara antrean, lalu berkata pelan kepada petugas, "Bayi saya nggak bangun dari kemarin, badannya masih hangat, tapi nggak gerak." Petugas memandangi Rehan sekilas, lalu segera memanggil dokter jaga. Rehan langsung dibawa masuk ke ruang periksa tanpa banyak tanya. Perempuan itu menunggu di luar, duduk gelisah, menggigit ujung kerudungnya yang pudar warnanya karena waktu dan debu jalanan. 15 menit terasa seperti seabad. Ketika dokter keluar, wajahnya tampak serius. "Bu, bayi ini mengalami overdosis obat penenang. Ini sangat berbahaya. Berapa lama dia seperti ini?" Tanyanya tegas. Perempuan itu tak bisa menjawab. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. "Saya cuma kasih dikit supaya dia nggak rewel, supaya saya bisa kerja," katanya lirih. Dokter itu menatapnya tajam. "Ibu tahu nggak? Ini bukan cara merawat anak. Ini bahaya. Kalau terlambat sedikit saja, jantungnya bisa berhenti." Ucapan itu seperti tamparan keras. Ia menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Hatinya seperti direnggut paksa. Ia menyesal. Sangat. Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Hari itu, Rehan dirawat di ruang khusus. Tubuh mungilnya dipasangi alat bantu, dan infus menancap di tangan kecilnya. Perempuan itu duduk di luar, menangis diam-diam. Ia bukan lagi penjual simpati, bukan pencari receh, tapi seorang wanita yang patah. Ia tidak peduli lagi soal uang, soal lampu merah, soal hidup keras di jalanan. Ia hanya ingin Rehan selamat. Ketika perawat datang membawakan sebotol air minum dan sepotong roti, ia hanya menggeleng. "Saya nggak lapar, saya cuma pengen dia hidup," bisiknya pelan. Petugas sosial mulai berdatangan. Mereka menanyakan identitas, hubungan dengan bayi, surat-surat resmi. Perempuan itu bingung. Ia tak punya apa-apa. Tak ada akta, tak ada bukti bahwa Rehan adalah anaknya. "Saya cuma nitip, saya yang rawat dia," jawabnya terbata. Tapi hukum tak melihat kasih sayang sebagai bukti. Saat itu, Rehan bukan hanya menjadi korban, tapi juga saksi diam atas kebohongan yang selama ini disusun rapi. Dan kini, semuanya mulai runtuh. Perempuan itu duduk menggigil, tubuhnya lemas. Ia tahu, kemungkinan besar ia akan kehilangan Rehan selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perempuan itu memeluk udara kosong. Tanpa Rehan, dunia terasa lebih gelap. Ia kembali ke gubuk kecilnya dengan langkah limbung. Ia duduk di lantai tanah, memandangi botol susu kosong yang masih ada sisa bekas minuman Rehan. Air matanya mengalir tanpa suara. "Rehan, maaf ya, nak, ibu bukan ibu yang baik. Tapi ibu sayang kamu, beneran sayang," gumamnya seperti berbicara pada angin. Di sudut kamar, selimut Rehan terlipat rapi, dan di atasnya tergeletak baju kecil yang sering ia kenakan saat mengemis. Perempuan itu akhirnya sadar bahwa dalam usahanya bertahan hidup, ia telah melukai makhluk paling polos yang pernah hadir dalam hidupnya. Tapi anehnya, justru dari Rehan, ia belajar tentang kasih sayang. Bukan kasih sayang yang datang dari darah atau hubungan darah. Tapi kasih yang tumbuh dari kebersamaan, dari diam yang tak menuntut, dari tatapan mata mungil yang tak pernah menyalahkan. Ia menangis semalaman, memeluk baju Rehan, berharap waktu bisa diulang. Tapi semuanya telah berubah. Dan ia kini hanya bisa berdoa, agar Rehan selamat, dan agar suatu hari kelak, ia bisa menebus segalanya dengan cara yang lebih benar. Pagi itu, suara burung tak terdengar seperti biasa. Kota masih diselimuti embun, dan perempuan itu kembali menapaki jalanan yang pernah menjadi saksi bisu kehidupannya. Kali ini bukan untuk mengemis atau meminta belas kasihan, tapi untuk mencari kabar tentang Rehan. Ia datang lagi ke puskesmas dengan langkah ragu. Tak ada senyum. Tak ada semangat. Hanya harapan tipis yang membuatnya mampu mengangkat kaki.
Saat ia sampai, seorang petugas sosial langsung menghampirinya. "Bu, kami perlu bicara," kata perempuan berseragam itu, suaranya datar tapi tegas. Ia digiring ke ruangan kecil, duduk di depan dua orang petugas lain. "Kami sudah menghubungi pihak kepolisian dan Dinas Perlindungan Anak. Karena tidak ada bukti hubungan keluarga, kami akan menyerahkan Rehan ke Lembaga Perlindungan Anak untuk sementara," ucap salah satu dari mereka. Dunia seperti runtuh. Perempuan itu menahan napas, kedua tangannya gemetar. "Jangan, tolong, saya yang rawat dia. Saya yang jaga dia sejak masih merah," katanya putus asa. Tapi petugas itu hanya menunduk pelan. "Kami paham, Bu. Tapi kami juga harus melindungi hak anak itu." Air matanya jatuh. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya diam, seperti tanah liat yang dipijak tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, Rehan dipindahkan ke rumah singgah milik yayasan sosial. Di sana, ia dirawat dengan lebih baik, diberi ASI donor, tidur di ranjang bersih, dan diperiksa setiap hari oleh dokter anak. Tubuhnya mulai membaik, dan matanya mulai terbuka lagi. Tapi tak ada wajah yang ia kenal. Tak ada pelukan perempuan yang dulu sering menyenandungkannya lagu-lagu usang di pinggir lampu merah. Tak ada wangi tubuh lusuh yang selama ini menjadi rumah kecilnya. Rehan hanya menatap kosong, kadang menangis tanpa suara, seperti menyimpan rindu yang belum bisa diucapkan. Sementara itu, perempuan itu mencoba berkali-kali melihat Rehan. Ia berdiri di gerbang yayasan, membawa sekotak susu dan selimut kecil. Tapi ia ditolak setiap kali. "Maaf, Bu. Untuk saat ini, Anda belum diizinkan bertemu," kata petugas dengan sopan. Ia tak marah. Ia tahu ini harga dari semua kesalahan yang pernah ia buat. Tapi hatinya tetap perih. Ia duduk di seberang pagar, menunggu dari kejauhan, berharap bisa melihat sekelebat tubuh kecil yang dulu menjadi teman di jalanan. "Rehan, kamu di sana kan?" "Ibu di sini, Nak, ibu di sini," bisiknya meski tahu tak akan ada yang menjawab. Hari-hari pun bergulir, dan berita tentang Rehan mulai menyebar di media sosial. Seorang relawan sosial yang ikut membantu merawat Rehan menuliskan kisahnya dalam sebuah unggahan. Bayi Rehan, korban dari keserakahan orang dewasa, kini sedang berjuang pulih dari trauma fisik dan psikis. Tapi di balik luka-lukanya, ada cahaya kecil yang tetap bersinar. Ia masih punya semangat hidup. Unggahan itu viral. Ribuan orang berkomentar, menyatakan simpati, bahkan ingin mengadopsi Rehan. Tapi di antara keramaian itu, tak ada yang tahu tentang perempuan yang kini hanya hidup dari sisa-sisa penyesalan. Ia membaca komentar-komentar itu dari warung internet murah. "Lucu banget bayinya, semoga dapat keluarga baru yang baik. Kasihan banget, bayi sekecil itu harus ditelantarkan." Hatinya mencubit. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak pernah menelantarkan Rehan. Ia cuma tak tahu caranya jadi ibu. Ia hanya seseorang yang mencoba bertahan hidup di dunia yang tak pernah memberinya tempat. Tapi tak ada ruang untuk penjelasan. Ia bukan siapa-siapa di mata publik. Ia adalah perempuan jalanan yang pernah membohongi dunia dengan bayi pinjaman. Dan sekarang, ketika ia benar-benar mencintai bayi itu, dunia menolaknya. Beberapa minggu kemudian, ia memutuskan menulis surat. Bukan untuk dinas sosial, bukan untuk petugas panti, tapi untuk Rehan. Ia tulis di atas kertas bekas, dengan pulpen tinta biru yang hampir habis. Tulisan tangannya bergetar, seperti jiwanya yang tak lagi utuh. "Rehan sayang, maafkan ibu. Ibu tahu ibu salah. Ibu pernah pakai kamu buat cari uang. Tapi ibu juga sayang kamu, Nak. Ibu sayang banget. Waktu kamu sakit, ibu hampir mati karena takut kehilangan kamu. Mungkin nanti kamu nggak kenal ibu. Mungkin kamu akan tumbuh di rumah yang jauh lebih layak. Tapi tolong, simpan satu sudut di hatimu,
untuk ibu yang dulu pernah bodoh, tapi benar-benar mencintaimu. Surat itu ia titipkan lewat seorang relawan yang bersedia membantunya. Tolong, simpan ini buat Reyhan. Kalau nanti dia sudah besar, kasih ke dia, katanya sambil menunduk. Relawan itu mengangguk pelan. Perempuan itu tak meminta balasan. Ia tak tahu apa akan hidup sampai Reyhan dewasa. Tapi ia ingin meninggalkan jejak. Sekecil apapun. Bahwa ia pernah ada. Pernah menyayangi. Pernah menjadi seseorang bagi bayi itu, walau hanya sebentar. Dan surat itu menjadi satu-satunya saksi bahwa hatinya pernah bertumbuh dari kegelapan menuju cahaya, meski cahaya itu bukan lagi miliknya. Waktu terus berjalan. Reyhan tumbuh dalam kasih sayang baru, dipelukan orang-orang yang memperjuangkannya. Ia tak tahu tentang lampu merah, tak tahu tentang tubuh perempuan yang dulu menggendongnya tiap hari. Tapi dalam tidurnya, kadang ia menangis. Entah kenapa. Entah rindu pada apa. Di sudut lemari kecilnya, sebuah amplop coklat tersimpan rapi. Di dalamnya ada surat, berisi doa dan cinta dari seseorang yang tak dikenal oleh siapa-siapa. Tapi surat itu, pada waktunya, akan menemukan pembacanya. Dan perempuan itu? Ia kini hidup dari menjual gorengan di pinggir stasiun. Ia berhenti mengemis. Berhenti membohongi dunia. Setiap pagi, ia menggoreng tahu dan tempe, menyapa pelanggan dengan senyum sederhana. Ia tak lagi membawa Reyhan di pelukannya, tapi Reyhan tetap ada di hatinya. Ia belajar mencintai dalam diam, mencintai tanpa memiliki. Mungkin tak ada yang tahu kisahnya. Tapi bagi perempuan itu, cinta tak harus diakui dunia. Cukup tahu bahwa ia pernah mencintai, cukup tahu bahwa di dunia ini, ada seorang bayi yang pernah membuatnya ingin berubah. Dan itu, cukup untuk membuatnya bertahan hidup.